Bab 551. Setelah berkata, Ivy pamit, dan setelah Ivy pergi Yuki dan Ellie menatap Dev dengan tatapan ens. Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Dev bertanya dengan gugup. Saya tanya padamu, apakah Ivy menyukaimu? Seorang artis terkenal seperti itu datang secara langsung untuk mengantarkan barang padamu. Dia menyelenggarakan konser di kota surau yang kecil ini, saya rasa sebagian besar juga demi kamu kan? Wanita yang begitu cantik dan berbakat, apa hatimu tergerak? Yuki menatap Dev dengan tajam dan bertanya padanya. Saya tidak tahu dia suka atau tidak denganku, tapi saya tidak menyukainya. Saya sudah mengatakan saya adalah orang yang setia. Kalau kamu tidak percaya padaku, saya juga tidak bisa apa-apa. Beberapa hari ini saya akan berlatih, dan tidak ingin diganggu. Dev pura-pura marah dan berbalik lalu kembali ke kamarnya. Yuki seketika tercengang. Dev membalik keadaan begitu saja dan membuat Yuki tidak bisa menceramahinya lagi. Ellie, apa, menurutmu saya sedikit keterlaluan? Yuki tidak tahu apakah perkataannya sedikit keterlaluan, jadi dia bertanya dengan suara kecil pada Ellie. Ellie menjawab dengan serba salah, saya juga tidak tahu, hanya saja kalau dilihat dari sikap Dev, dia sepertinya benar-benar marah. Dalam menjalin hubungan, yang paling penting adalah keduanya saling percaya. Kalau kamu tidak mempercayai dia, bisa membuat dia merasa sedih. Kalau begitu sekarang bagaimana? Yuki sedikit panik. Tunggu dan lihat saja dulu, mungkin beberapa hari lagi dia akan membaik. Ellie juga tidak memiliki pengalaman, jadi hanya bisa menunggu. Dev yang kembali ke kamarnya menghela nafas lega, kalau dia tidak menggunakan cara ini, entah sampai kapan Yuki akan menanyainya. Setelah duduk bersila, Dev memulai pelatihan seni konsentrasi hati, masih ada 5 hari lagi. Sebelum konser Ivy, Dev berharap dalam 5 hari ini dia bisa menembus tahap ini dia. Jika dia berhasil mencapai tahap ini dia, maka Dev bisa bertahan tanpa makan apapun selama berbulan-bulan, kekuatannya akan meningkat banyak dan apabila dia bertemu dengan seorang master seperti Isaah, dia bisa menghabisinya dengan lambaian tangan. Dan pada saat Dev sedang berlatih, di sebuah pulau berbatu di atas laut yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, pulau ini adalah pulau tak bernama, karena dulunya ini hanyalah karang namun karena air laut perlahan-lahan surut, dan akhirnya membentuk sebuah pulau batu, tidak ada makhluk hidup di pulau ini, hanya ada berbagai jenis bebatuan dan karena itu tidak ada orang yang datang kemari. Namun pada saat ini, di tepi pantai di pulau itu seorang pria yang mengenakan topi sedang memegang pancingan dan memancing. Tidak jauh dari sana, seorang gadis sedang berlatih dan berkeringat bagaikan hujan. Kalau Dev melihat gadis ini, dia pasti langsung mengenalinya. Gadis ini adalah putri dari pemimpin Busu, Weni. Saat pemimpin Busu dibunuh oleh pemimpin Baka, Dev membantu membalaskan dendam pemimpin Busu, lalu memberikan papan 7 bintang kepada Weni, dan meminta Weni untuk pergi bersama dengan pemimpin Wu Wei. Setelah beberapa bulan kemudian, Weni muncul di pulau ini, dan pria yang sedang memancing itu tidak terlihat seperti pemimpin Wu Wei. Weni, tangkaplah beberapa ekor ikan di laut dan masaklah, guru sudah lapar. Petik 2. Kata pria tua yang sedang memancing itu. Baik guru. Weni mengangguk lalu melompat ke laut dan seketika sosoknya menghilang. Tepat saat Weni melompat ke laut, sebuah perahu kecil melaju dengan kecepatan tinggi. Perahu itu tidak memiliki mesin penggerak, hanya seorang pria paruh baya yang berdiri di atasnya, tapi perahu itu bergerak dengan kecepatan tinggi bagaikan sudah terpasang mesin. Tidak lama kemudian, perahu itu berhenti di tepi pantai, dan pria paruh baya itu melompat ke sisi pria tua yang sedang memancing itu. Pengurus Ryu, beritanya sudah tersebar. Pria paruh baya itu berkata dengan penuh hormat kepada pria tua yang sedang memancing. Baik. Pria tua itu mengangguk lalu melepaskan topinya dan memperlihatkan wajahnya yang penuh keriput. Kalau Dev melihat pria ini dia pasti akan sangat kaget karena pria tua ini adalah Ryu yang dia temui di dalam penjara. Bab 552. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanya Ryu. Tanggal 8 bulan ke-6 menurut kalender lunar. Jawab pria paruh baya itu. Kalau begitu, waktu yang tersisa hanya sebulan lebih, saya berharap kultivasi Dev bisa berkembang lebih cepat, sebaiknya dia bisa mencapai tahap pembangunan fondasi tingkat 5. Ryu berkata dengan penuh harapan di matanya. Pengurus Ryu, Tuan Muda memiliki waktu pelatihan yang singkat, ditambah lagi baru berlalu beberapa bulan, walaupun sangat berbakat sepertinya akan sedikit sulit.
Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saya tahu memang akan sulit, tapi tidak ada cara lain, dia adalah harapan satu-satunya, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Nona lagi. Sedikit ketidakberdayaan terlihat di mata Ryu, lalu dia menatap ke arah laut yang tenang, hanya ini yang bisa saya lakukan, sisanya tergantung pada keberuntungannya. Bru-bru. Tepat setelah Ryu menyelesaikan perkataannya, Weni keluar dari permukaan laut yang bergelombang, dan di tangannya memegang 2 ekor kerapu. Guru, hari ini kita akan makan kerapu. Weni berteriak pada Ryu dengan gembira. Setelah kembali ke pantai, Weni tidak terkejut melihat pria parubaya itu, sebaliknya dia menyapanya dengan sopan, Paman Bram, kamu datang ya. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Weni bergegas membawa ikan itu untuk dimasak, dan pria parubaya itu menatap punggung Weni, lalu menghela nafasnya, gadis sebaik ini memiliki tubuh kristal es, di masa depan kekuatannya pasti tidak terbatas. Huff. Ryu juga menghela nafasnya, saya juga tidak punya cara, kalau benar-benar tidak ada cara lagi. Maka saya hanya bisa mengorbankannya, tidak mungkin membiarkan Tuan Muda mati, kalau Tuan Muda mati, Nona pasti tidak akan bisa hidup lagi, dan pada akhirnya keluarga King tidak akan seperti keluarga King yang dulu lagi. Hanya saja saya berharap pengurus Ryu akan menjelaskannya kepada Weni, saya percaya Weni akan paham dengan situasinya, bagaimanapun, Tuan Muda adalah penyelamat hidupnya. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Setelah berhubungan dengan Weni untuk beberapa waktu ini, pria parubaya itu juga sudah mengembangkan perasaan terhadapnya, dia tidak berharap hal ini dirahasiakan dari Weni, dan pada akhirnya mati tanpa tahu apa-apa. Baik, saya akan memberitahunya. Ryu mengangguk, setelah kamu menyebarkan berita itu, bagaimana reaksi orang-orang dari keluarga King? Tentu saja mereka kaget, mereka semua mengira kalau anaknya Nona sudah mati sejak lama, sekarang setelah mengetahui dia masih hidup mereka mengutus orang untuk mencarinya kemana-mana. Kata pria parubaya itu. Baguslah kalau begitu, dengan kekuatan keluarga King, sepertinya tidak perlu waktu yang lama untuk menemukan Tuan Muda. Ryu tersenyum. Pengurus Ryu, kenapa kamu begitu tergesa-gesa memberitahu orang-orang dari keluarga King kalau Tuan Muda masih hidup, lantas kamu tidak berencana menunggu Tuan Muda berkembang beberapa tahun lagi, setelah kekuatannya menjadi lebih kuat lagi? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Karena Nona sudah tidak bisa bertahan selama itu, dia sudah dikurung selama 20 tahun lebih, dan sudah mengalami banyak siksaan, kalau tidak memberi dia sedikit dukungan spiritual, dia tidak akan bisa bertahan. Tatapan mata Ryu dipenuhi kabut, dan ada air mata yang jatuh dari matanya. Pria parubaya itu juga terlihat munung, dan berkata pada Ryu, pengurus Ryu, sebenarnya rahasia apa yang Tuan Besar beritahukan kepada Nona sebelum meninggal, sehingga orang-orang dari keluarga King sangat ingin mengetahuinya, dan mengurung Nona selama bertahun-tahun seperti ini. Saya juga tidak tahu, hanya saja rahasia itu sepertinya sangat penting bagi keluarga King, kalau tidak Nona pasti tidak mungkin hidup sampai sekarang. Ryu menggelengkan kepalanya. Dua orang itu terdiam dan tidak ada yang berbicara lagi, namun segera suara Weni terdengar, Guru, Paman Bram, makanannya sudah siap, ayo makan. Ryu dan pria parubaya itu saling memandang dan tersenyum, lalu keduanya berjalan menghampiri Weni, lalu gelak tawa mulai terdengar di depan rumah batu bersama dengan aroma makanan yang harum. Bab 553. Di villa perumahan Bumi Indah di kota Surau. Pada saat ini Dev sudah mengurung diri di dalam kamar selama 4 hari, dan selama 4 hari ini Dev tidak berhenti menyerap energi spiritual yang ada di dalam batu spiritual, dan batu spiritual yang ada di halaman sekarang sudah habis. Dan di dalam tubuh Dev, energi spiritual yang bergelombang juga sepertinya sudah hampir meledak, seolah hendak menembus dantiannya Dev. Kening Dev sudah meneteskan keringat, setiap kali menerobos tahapan adalah malapetaka, tidak hanya dantiannya yang akan diterobos hingga hancur, lalu terbentuk kembali, tapi tubuhnya juga sama. Saat ini Dev merasa seperti genangan lumpur, dan seolah semua tulang dalam tubuhnya patah, tapi Dev tidak berani berhenti, karena dia tahu ini adalah waktu yang paling penting untuk bisa menerobos tahapan. Asal bisa menerobos tahapan ini, maka kekuatannya akan bertambah pesat, dan kalau dia menyerah atau gagal, maka tidak tahu kapan dia bisa melakukan terobosan berikutnya lagi. Bruak.
Tiba-tiba di dalam tubuh Dev terdengar suara ledakan dan kemudian dantiannya dihancurkan oleh energi spiritual yang bagaikan lautan, hanya saja dantian yang rusak kembali bersatu, dan energi spiritual itu kembali tersedot ke dalam dantian. Tapi kali ini energi spiritual yang mengalir masuk ke dalam dantian, tidak memperlihatkan pergerakan apapun, seperti batu yang tenggelam ke dasar lautan dan tidak terlihat perlawanan seperti barusan. Sudah diterobos. Mata Dev terbuka dan terlihat kegembiraan di matanya. Jika dantian dalam tahap pembangunan fondasi bagaikan sebuah ember, maka saat ini Dev yang sudah berhasil menerobos memiliki dantian yang bagaikan tangki air, ember yang awalnya penuh dengan air saat ini dituangkan ke dalam tangki air, tidak memberikan perubahan yang mencolok. Dev menatap keluar jendela, saat ini dia bisa melihat dengan jelas area yang berada ratusan meter jauhnya dan pendengarannya menjadi lebih sensitif. Temperamen Dev juga mengalami banyak perubahan, memasuki tahap ini dia adalah awal dari kultivasi abadi, dan bisa berhenti makan. Setelah berjalan keluar dari kamar, Dev menyadari kalau Yuki dan Ellie tidak di rumah, mungkin karena merasa bosan selama beberapa hari ini mereka pergi berbelanjal. Setelah mandi dan berganti pakaian. Awalnya Dev yang ingin tidur dengan pulas mendapatkan panggilan dari Eddie yang memintanya ke sana. Di sebuah kedai teh di kota surau, Eddie membawa serta Albert. Albert memang pantas menjadi seorang Grandmaster, cedera serius yang dia alami beberapa hari lalu seolah tidak memberi pengaruh apapun. Melihat Dev tiba, Albert langsung membantu Dev memindahkan kursi dengan sopan. Setelah perjalanan ke lembah Palem, kalau bukan karena Dev, Albert pasti sudah menjadi mayat sejak awal. Ini adalah teh yang saya bawa langsung dari kota Gama, ayo dicoba. Eddie berkata pada Davel. Dev mengambil cangkir dan menyesap tehnya, ada masalah apa mencariku? Bukan masalah besar, hanya ingin berterima kasih kepadamu karena sudah menyelamatkan Kapten Albert, lalu mengenai masalah keluarga Bastian, mereka tidak akan mengganggumu dalam waktu singkat ini, mereka akan menunggu kepala keluarga keluar terlebih dulu. Kata Eddie. Kamu memintaku kemari hanya untuk mengatakan hal ini padaku. Dev tersenyum ringan, walau keluarga Bastian datang mencari masalah padaku sekarang, saya juga tidak takut. Dev yang sudah memasuki tahap ini dia, walau menghadapi Grandmaster kekuatan batin juga bisa dibunuh dengan satu tamparan. Tuan Dev, saya berharap kamu tidak meremehkan musuh, kekuatan keluarga Bastian saat ini tidak bisa diremehkan, keluarga Bastian memiliki mesin pembunuh yang disebut Empat Raja Surgawi, dan mereka semua sudah mencapai kekuatan Grandmaster, sedangkan kepala keluarga Bastian mungkin akan mencapai puncak dari tahap Grandmaster setelah keluar kali ini, dan mungkin dia akan dipromosikan menjadi Master Seni Bela Diri, dan kekuatannya sangat menakutkan. Eddie membujuk Dev. Sudahlah, kalau kamu datang kemari hanya untuk memberitahu hal ini padaku, kamu sudah boleh pergi, saya sama sekali tidak menganggap keluarga Bastian. Dev bangkit perlahan dan bersiap pergi. Tuan Dev, apa saya boleh bertanya kepadamu dengan lancang, kekuatanmu saat ini berada di tingkat apa? Eddie sangat penasaran kekuatan seperti apa yang Dev miliki. Namun setelah mendengar Albert yang kembali dan mengatakan kalau Dev membunuh penguasa lembah Palem, Isaah dengan mudah, ini membuat Eddie sedikit tidak mengerti, dan bertanya-tanya kekuatan sekuat apa yang Dev miliki. Bab 554. Dev ragu-ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu bagaimana cara membandingkan kekuatanku denganmu, karena saya bukan ahli bela diri. Lantas kamu adalah seorang penyihir? Tanya Eddie. Dev menggelengkan kepalanya. Eddie tercengang, lalu kemudian matanya membelalak dan dia menatap Dev dengan tidak percaya, mulutnya terbuka lebar hingga muat sebutir telur. Kapten Albert, kamu berjagalah di depan, tanpa perintahku tidak ada orang yang boleh mendekat. Eddie tiba-tiba memberi perintah kepada Albert. Albert berjalan keluar dari ruangan, dan berjaga di depan pintu, sedangkan Eddie menatap Dev dan berkata, lantas Tuan Dev adalah kultivator. Kamu juga tahu kultivator? Dev tercengang, keluarga Wijaya tahu keberadaan kultivator karena pernah melihat sebelumnya, lalu bagaimana Eddie bisa tahu? Melihat Dev bertanya padanya, Eddie seketika mengerti dan kemudian mengangguk, tentu saja saya tahu tentang kultivator, di Arunika terdapat banyak kultivator tapi mereka semua kebanyakan bersembunyi dari dunia, dan tidak akan menunjukkan kekuatan mereka sendiri, oleh karena itu tidak banyak yang tahu, sedangkan saya sebagai Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama tentu saja tahu. Apakah ada banyak kultivator di dunia ini?
Dev yang mendengarnya seketika menjadi bersemangat. Dia selalu ingin menemukan kultivator lain selain Ryu, karena sendirian membuatnya kesepian, dan masih banyak hal tentang dunia kultivasi yang tidak dia pahami dan dia ingin bertanya pada seseorang. Eddie mengangguk, hal seperti ini adalah rahasia, saya tidak bisa menjelaskan secara detail kepada Tuan Dev, tapi karena Tuan Dev adalah kultivator, saya tidak perlu khawatir lagi, pantas saja kamu tidak menganggap keberadaan keluarga Bastian sama sekali. Apakah ada masalah? Melihat raut wajah Eddie, Dev bertanya balik. Jujur saja Tuan Dev, kali ini saya mencari Tuan Dev karena ingin Tuan Dev membantuku, beberapa waktu mendatang akan ada pertemuan internasional yang diselenggarakan, dengar-dengar negara Kree dan negara Solowa sudah diam-diam mencari para ahli, dan kali ini semua kapten yang ada di bawahku sedang ada masalah. Kapten Albert baru saja mengalami cedera, jadi saya ingin meminta Tuan Dev untuk bertarung di pertemuan internasional kali ini. Eddie berkata dengan sedikit malu. Dev mengernyitkan keningnya, dan sedikit ragu-ragu, bukan karena dia tidak bisa bertarung tapi karena waktu sudah semakin dekat dengan bulan 7 tanggal 15, hanya tersisa 1 bulan lebih lagi, dia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk mempercepat kultivasinya dan meningkatkan kemampuannya. Kalau Tuan Dev keberatan, maka lupakan saja. Setelah Eddie tahu kalau Dev adalah seorang kultivator, sikapnya terhadap Dev juga menjadi lebih sopan lagi. Kapan akan diselenggarakan? Tanya Dev. 2 bulan lagi. Eddie bergegas menjawab. 2 bulan lagi. Dev tersenyum, seharusnya kamu bilang dari awal masih 2 bulan lagi, saya pasti langsung menyetujuinya. Lantas Tuan Dev ada urusan yang harus diselesaikan. Eddie bertanya, kalau saya bisa membantu, saya bersedia membantu. Dev mengibaskan tangannya, tidak perlu, hanya masalah pribadi. Setelah mengobrol sesaat, Eddie membawa Albert pergi dan saat baru membuka pintu Eddie tiba-tiba menoleh, Tuan Dev, 5 hari lagi akan ada acara pameran pelelangan barang antik di Kota Gama, saya rasa akan ada barang yang kamu butuhkan di sana. Dev tercengang, pameran pelelangan barang antik. Apakah itu diselenggarakan secara resmi? Tentu tidak, penyelenggaranya adalah seorang pengusaha dan kolektor dari Futua, dia mengadakan pameran pelelangan ini untuk menarik beberapa pecinta barang antik agar mengeluarkan benda pusaka mereka dan kalau pengusaha dari Futua itu menyukainya dia akan mendapatkannya dengan cara apa saja, kami Majelis Perlindungan Hukum bertanggung jawab atas keamanan. Eddie menjelaskan. Baik, terima kasih banyak Ketua Majelis Eddie. Saat ini Dev membutuhkan banyak energi spiritual, dan barang-barang antik seperti ini biasanya mengandung energi spiritual, atau seperti kursi naga milik Indrawan yang berisi naga kebencian yang bisa membantu Dev dalam berkultivasi. Setelah mengantar Eddie, Dev kembali ke rumah, namun Yuki masih belum pulang, Dev pun berbaring dan tertidur, mungkin Yuki sudah pulang ke kediaman keluarga Tanaka. Bab 555. Keesokan paginya, Ivy mengutus seseorang untuk mengantarkan tiket kepada Dev, semua tiket itu merupakan tiket barisan pertama. Dev melihat waktu dan masih terlalu awal untuk pergi ke konser, dia kembali menutup kepalanya dan tidur lagi. Di Stadion Kota Surau, Sela dan 2 orang wanita yang merupakan teman sekelasnya sedang menunggu di depan pintu dengan cemas. Sela, apakah kakakmu benar-benar bisa mendapatkan tiketnya? Setahuku tiket kali ini sudah habis terjual sejak awal, dan banyak orang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari calo. Seorang temannya bertanya pada Sela. Kakakku sangat hebat, kalau dia bilang bisa mendapatkannya pasti bisa mendapatkannya. Sela sangat percaya pada Dev, bagi Sela, Dev yang bisa menghabisi Yudas pasti bukan orang biasa. Kalau begitu cepat telepon kakakmu dan suruh dia antarkan tiketnya kemari, sebentar lagi sudah akan masuk. Teman perempuannya yang lain mendesak dengan gelisah. Saya sudah menelponnya, dia menonaktifkan ponselnya. Sela juga sangat gelisah saat ini. Dan pada saat itu, 3 orang pemuda berusia 17-18 tahun berjalan menghampiri. Salah satu pemuda itu mengenakan anting-anting dan air liurnya sudah bagaikan sungai. Melihat 3 pemuda itu, Sela tampak sedikit takut dan panik. Sela, kalian tidak punya tiket ya? Pemuda beranting itu bertanya. Sela hanya melirik pemuda itu dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, wanita di sampingnya berkata, kata Sela, kakaknya sudah membelikan kami tiket. Haha, apa kalian tahu kalau tiket konser ini sangat sulit didapatkan? Saya beritahu ya, ayahku merupakan salah satu sponsor dari konser kali ini.
Oleh karena itu saya berhasil mendapatkan beberapa tiket barisan depan. Pemuda itu mengeluarkan beberapa lembar tiket dan mengipasnya di depan Sheila dan temannya. Mendengar tiket itu adalah tiket barisan depan, mata kedua teman Sheila menatap lurus pada tiket itu, dan Sheila juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Kak Jackson, apa kami boleh melihatnya? Dua wanita itu bertanya dengan nada menyanjung. Boleh. Pemuda itu menyerahkan tiket itu kepada dua gadis itu, dan mata kedua gadis itu seketika bercahaya, dan mereka tidak bisa melepaskannya. Kalau Sheila bersedia menjadi pacarku dan menciumku, maka saya akan memberikan tiket ini kepada kalian. Pemuda itu berkata dengan nada mempermainkan. Benarkah? Dua gadis yang mendengarnya seketika bersemangat. Sheila, keluarga Kak Jackson memiliki bisnis besar dan kaya, kamu setuju saja jadi pacarnya, ya? Benar, kalau kamu mencium Kak Jackson, kita akan bisa mendapat tiket konser, dan ini tiket 10 barisan pertama, kamu bisa melihat Ivy tanpa perlu teropong. Sheila baru saja pindah sekolah, jadi dia belum memiliki banyak teman dan dua gadis ini adalah teman terdekatnya, tapi pada saat ini mereka malah membujuk dia untuk mencium Jackson hanya demi tiket konser. Kenapa kalian berdua seperti itu? Saya tidak suka dengannya, dan tidak mau menciumnya. Sheila mengernyitkan keningnya. Sheila, hanya mencium sekali tidak akan mati. Sekarang sudah zaman seperti apa, kenapa kamu masih sangat kolot? Benar, kamu ini murid pindahan dari kampung, Kak Jackson bisa menyukaimu saja sudah menjadi keberuntunganmu, kenapa kamu malah tidak menghargainya? Demi mendapatkan tiket, dua gadis itu berusaha keras membujuk Sheila. Saya tidak mau tiket konser, kalau kalian mau kalian saja yang melakukannya, kakakku pasti akan memberikan tiket kepadaku, saya percaya padanya. Sheila menjauhkan diri dari kedua gadis itu. Kakakmu membohongimu, kalau dia punya tiket dia pasti sudah datang sejak awal, sekarang dia bahkan menonaktifkan ponselnya, jangan berharap lagi. Kakakmu juga dari kampung kan, walaupun dia hebat, bisa sehebat apa? Saya rasa dia belum tentu bisa mendapatkan tiket di barisan paling akhir. Dua gadis itu berkata dengan ekspresi menghina. Melihat itu, Sheila hanya bisa menundukkan kepalanya dan berhenti bicara. Dalam hatinya dia merasa sedih, bagaimanapun dua orang itu adalah teman baiknya, tapi sekarang demi selembar tiket konser mereka malah menghujatnya. Sheila, karena kamu tidak tahu cara menghargai niat baik orang, maka kamu pelan-pelan saja menunggu di sini ya. Jackson menyeringai, lalu menarik kembali tiket konser yang ada di tangan kedua gadis itu. Bab 556. Kak Jackson, kamu punya begitu banyak tiket, tolong berikan 2 lembar kepada kami. Dua gadis itu memohon kepada Jackson. Jackson berkata dengan senyuman jahat, boleh, tapi kalian berdua harus menemaniku tidur denganku malam ini. Saat ini, kedua gadis itu tercengang, mereka hanya siswa sekolah menengah dan belum pernah tidur dengan siapapun. Kalau meminta mereka untuk menciumnya mereka tidak akan ragu-ragu, tapi sekarang dia meminta mereka untuk tidur bersamanya, dan membuat dua gadis ini sedikit takut. Kalau tidak mau ya sudah, saya akan merobek tiketnya. Jackson melihat kedua gadis itu ragu-ragu, dan bergegas mengambil tiketnya dan hendak merobeknya. Kak Jackson, saya bersedia, saya bersedia. Salah seorang gadis itu menggertakkan giginya dan menjawab. Sedangkan gadis lain yang melihatnya juga bergegas menganggukkan kepalanya, saya juga bersedia, saya juga bersedia. Haha, kalau kalian berdua berani membohongiku, maka kalian tidak akan bisa menanggung akibatnya. Jackson tertawa keras dan memberikan tiket di tangannya kepada dua gadis itu. Dua gadis yang mendapatkan tiket itu tertawa bersemangat. Kalian berdua bagaimana bisa menjanjikan akan melakukan hal seperti itu dengannya hanya karena selembar tiket konser? Cepat kembalikan padanya, kakakku benar-benar akan mendapatkan tiket. Sheila tidak ingin melihat kedua temannya masuk ke dalam perangkap Jackson dan bergegas membujuk mereka. Sheila, kamu jangan berpura-pura lagi, kami tidak akan percaya lagi padamu. Salah seorang gadis itu berkata dengan marah pada Sheila. Sheila, kalau kamu menginginkannya kamu hanya perlu menciumku, kamu pikirkan saja sendiri. Jackson berkata dengan nada mempermainkan. Kamu tidak usah berharap, hanya sebuah konser, paling tidak jadi menonton saja. Sheila memelototi Jackson. Baik, karena kamu begitu teguh, ayo kita masuk. Jackson berkata sambil melangkah maju dan memeluk seorang gadis dan bersiap berbaris untuk pemeriksaan tiket. Meskipun raut wajah kedua gadis itu tidak terlalu baik, tapi tidak ada melawan, yang mereka membiarkan Jackson memeluk mereka dan membiarkan tangan besar itu berkeliaran di tubuh mereka. Jangan pergi dengannya. Sheila melihat Jackson yang mulai menyentuh kedua temannya bergegas melangkah maju untuk menghentikannya. Sheila, kami tidak seteguh dirimu, kamu kalau tidak mau pergi jangan halangi kami, ini adalah pilihan kami. Pergilah menunggu di samping, jangan merusak kesenangan kami, kalau bukan karena Kak Jackson kami tidak akan bisa masuk. Dua gadis itu sama sekali tidak menghargainya. Jackson mencibir, minggir.
Setelah mendorong Sheila pergi, Jackson membawa dua gadis itu untuk mengantri. Dan pada saat ini, Dev tiba, dengan Yuki dan Ellie yang ada di belakangnya. Kalau bukan karena Yuki pergi ke villa perumahan Bumi Indah untuk menjemput Dev, dia pasti masih sedang tidur sekarang. Sheila, maaf saya terlambat. Dev sedikit merasa bersalah. Kakak, melihat Dev tiba, rasa sedih Sheila seketika meledak dan dia langsung menangis. Sheila, ada apa? Yuki bertanya dengan bingung. Kakak ipar. Sheila melihat Jackson lalu menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini Jackson sedang memeluk dua gadis itu di lengannya, dan matanya menuju ke arah Yuki dan Ellie dengan tidak menentu. Meskipun dua orang ini jauh lebih tua dibandingkan dengan dia, tapi feminitas di tubuh mereka tidak sebanding dengan gadis-gadis remaja ini. Yuki seketika mengerti dan menatap Jackson, kemari kalian, apakah kalian menganiaya Sheila? Sebagai kakak ipar Sheila, Yuki tentu saja harus membela Sheila, dan di kota surau siapa yang berani melawan keluarga Tanaka? Kakak ipar, sudahlah. Sheila bergegas menghalangi Yuki, dia tidak ingin Yuki mendapat masalah karena dirinya, karena bagaimanapun Jackson berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Bab 557. Kakak, apakah kamu memanggilku? Seorang wanita cantik sepertimu kalau marah nanti jadi jelek loh. Jackson berjalan ke arah Yuki sambil menyeringai. Yuki mengernyitkan keningnya, hanya seorang bocah sepertimu, belajar dari mana penyakit seperti ini? Kakak, saya bukan bocah lagi, yang kalian bisa saya juga bisa, yang kalian bisa mainkan saya juga bisa, mau tidak mencobanya denganku? Jackson tersenyum nakal. Pia. Mendengar perkataan itu, Yuki langsung menamparnya, hanya anak berusia belasan tahun berani sekali mengatakan hal seperti itu padanya. Jackson yang ditampar seketika tercengang, dan dua orang yang ikut bersamanya bergegas memapa Jackson dan mengeluarkan pisau dari tubuh mereka. Melihat anak berusia belasan tahun membawa pisau membuat Yuki sedikit tercengang, dan wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Kamu berani memukuliku, apa kamu tidak tahu saya siapa? Ayahku adalah Benjamin Porter. Petik 2. Jackson berteriak kepada Yuki. Kamu adalah putra dari keluarga Porter? Yuki melirik Jackson. Yuki, jangan pedulikan mereka, ayo masuk. Dev tidak ingin perhitungan dengan sekelompok anak kecil, mereka hanya bocah ingusan, kalau membunuh mereka lalu kenapa? Yuki juga tidak ingin memperdulikan mereka dan mengangguk lalu bersiap masuk ke dalam. Setelah memukul Kak Jackson, kamu mau pergi begitu saja, mana semudah itu? Salah satu teman Jackson berteriak keras lalu hendak menikamkan pisau itu ke arah Yuki. Masih muda tapi sudah begitu kejam. Ini membuat Yuki ketakutan. Ellie yang ada di samping Yuki yang melihat ini tiba-tiba menyambar pisau itu dan mematahkan pergelangan pemuda itu. Masih begitu muda, tapi sudah begitu kejam. Ellie menatapnya dengan sangat marah. Dev juga mengernyitkan keningnya saat ini, dia tidak ingin membuat perhitungan dengan sekelompok bocah, tapi anak-anak ini malah begitu kejam. Ah! Pemuda yang pergelangan tangannya patah itu berteriak kesakitan, dan Jackson yang melihat temannya seperti itu seketika berkeringat dingin. Dia tidak menyangka kalau lawannya akan membalas dengan kejam dan langsung mematahkan pergelangan tangan temannya. Teriakan kesakitan itu membuat banyak orang mulai berkerumun. Dan di saat bersamaan, di sebuah ruangan di dalam stadion, Ivy sedang mendiskusikan tentang konser ini dengan beberapa sponsor. Salah satunya adalah ayah dari Jackson, Benjamin yang hanya duduk di pinggir karena semua orang yang ada di dalam ruangan ini memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan dia. Nona Ivy, ada orang yang membuat onar di depan stadion, sekarang banyak orang yang sedang berkerumun, saya khawatir itu akan mempengaruhi konser. Seorang anggota staf bergegas masuk dan melapor. Ivy mengernyitkan keningnya, siapa mereka? Tidak tahu, sepertinya pemuda berusia 17-an tahun, dan orang yang memimpin sepertinya bernama Jackson. Kata staf itu. Putraku, Benjamin yang duduk di samping tiba-tiba berdiri. Pak Benjamin, putramu membawa orang untuk membuat keributan di depan stadion konser. Kalau sampai mempengaruhi konser, itu akan berimbas kepada keluarga Porter juga. Ivy menatap Benjamin dengan wajah tidak senang. Jangan remehkan Ivy yang hanya seorang artis, tapi kekuatan keluarga Gading tidak bisa ditandingi oleh siapapun di kota surau yang kecil ini. Jangan khawatir Nona Ivy, saya akan memeriksanya. Benjamin menyeka keringat dingin di keningnya dan bergegas berjalan keluar. Dan di belakang Benjamin, Ivy berkata pada stafnya, Matt, sebentar lagi temanku akan datang, dia mempunyai tiket barisan depan, nanti mereka tidak usah mengantri kamu langsung bawa saja dia masuk, ini fotonya. Ivy menyerahkan foto Dev kepada staf, foto itu merupakan foto yang diam-diam diambil oleh Ivy. Dan pada saat staf melihat foto itu, dia terkejut. Nona Ivy, ini adalah salah satu orang yang membuat keributan di luar. Apa? Ivy terkejut dan bergegas bangkit berdiri lalu keluar. Beberapa sponsor juga bergegas ikut keluar.
Bab 558. Kalian jangan harap bisa kabur, berani memukulku dan mematahkan tangan temanku, saya akan lapor polisi agar kalian ditangkap dan saya akan menyuruh ayahku mematahkan kaki kalian. Jackson melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar jadi dia mulai berteriak kepada Ellie dan yang lainnya. Sekarang semakin banyak orang yang berkerumun, dan pihak lawan tidak mungkin turun tangan lagi. Kalau hanya mereka beberapa orang, Jackson tidak akan berani begitu sombong, turun tangan langsung mematahkan pergelangan tangan orang. Kekuatan seperti itu juga membuat Jackson takut. Jackson mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon ayahnya sendiri. Dave mengernyit saat melihat ada banyak orang yang berkerumun di sekitar. Raut wajah Sheila juga menjadi pucat dan terus memegang tangan Dave dengan erat. Yuki menghibur Sheila, "Sheila, tidak usah takut, di kota surau tidak akan ada yang berani menyinggungku." Dan saat Jackson sedang menelpon, Benjamin membawa orang bergegas masuk ke dalam kerumunan dan saat melihat wajah putranya dia langsung menjadi marah. "Dasar bajingan, saya memberi kalian tiket konser untuk menonton konser, bukan untuk membuat masalah." Benjamin langsung maju dan hendak memukul Jackson. "Ayah, bukan kami yang membuat masalah. Ada orang yang memukulku, lihatlah wajahku yang dipukulnya, mereka juga mematahkan tangan temanku." Jackson kaget dan bergegas menjelaskan. Benjamin melihatnya dan memang ada bekas telapak tangan yang memerah di wajah Jackson, terlihat jelas dia baru ditampar dan setelah melihat teman Jackson yang meraung kesakitan di sampingnya, Benjamin tidak jadi memukulnya. "Siapa yang memukulmu? Apa kamu tidak memberitahu mereka kamu adalah putraku?" Benjamin berkata dengan marah. Meskipun keluarga Porter bukan keluarga kelas atas di kota surau, tapi bukan berarti bisa dianiaya oleh orang begitu saja. Mereka yang memukulku. Jackson berkata sambil menunjuk Yuki dan yang lainnya. Benjamin melihat ke arah Jackson menunjuk dan saat dia melihat Yuki, Ellie serta Dave, sekujur tubuhnya menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. "Ayah, ada apa denganmu?" Jackson bergegas memapah Benjamin dan bertanya padanya. Benjamin menamparkan Jackson dengan keras, dan bergegas melangkah maju ke hadapan Yuki dan yang lainnya. "Nona Yuki, Nona Ellie, Tuan Dave, saya sangat minta maaf, saya tidak bisa mendidik putraku dengan baik hingga dia berani memprovokasi kalian, bagaimana cara menghukum anak ini terserah kepada kalian, saya tidak akan keberatan." Benjamin berkata dan berlutut pada mereka di hadapan semua orang. Seketika itu Jackson menjadi tercengang, dan orang-orang yang ikut bersama dengan Jackson juga tercengang dan menatap Jackson dengan bingung. Jackson menggelengkan kepalanya, kalau dia tahu, dia juga tidak akan memprovokasi mereka. "Kalian tunggu saja nyawa kalian dihabisi, di sini ada Nona Yuki dari keluarga Tanaka, yang ini adalah cucu perempuan dari Tuan Indrawan Pratomo, dan yang ini adalah Tuan Dave yang terkenal di kota surau, bahkan Yansen Herlambang juga merupakan sahabat karib dari Tuan Dave, kalian hanya bocah ingusan berani memprovokasi mereka." Seseorang dalam kerumunan tiba-tiba berkata dengan sombong. Dan itu membuat Jackson tercengang, dan selangkangannya tiba-tiba basah. Semua orang yang ada di sini tidak bisa diprovokasi, hanya satu kalimat dari mereka bisa membuat keluarga Porter bangkrut. "Minggir, minggir." Beberapa teriakan terdengar, dan kerumunan membuka jalan, belasan petugas keamanan berpegangan tangan untuk memblokir kerumunan. Ivy mengenakan kacamata hitam dan Chongsam berjalan ke arah Dave dengan cepat dan di belakangnya beberapa sponsor mengikuti. Ivy. Saat para penggemar melihat Ivy berjalan keluar, mereka berteriak dengan girang. Sheila yang melihat Ivy langsung gemetar karena bahagia. Ivy berjalan menghampiri Dave dan setelah menyapa Yuki dan Ellie, dia bertanya pada Dave, "Tuan Dave, kamu tidak apa-apa kan? Kamu rasa saya akan kenapa-kenapa?" Dave tersenyum ringan. Bab 559. Ivy juga tersenyum, dia tahu kemampuan Dave kalau dia bisa dianiaya oleh seorang anak remaja berusia belasan tahun maka itu akan sangat lucu. "Tuan Dave." Saat para sponsor di belakang melihat Dave, mereka bergegas menyapa dengan hormat. Saat ini di seluruh kalangan masyarakat kelas atas di kota surau, siapa yang tidak mengenal Dave? Dave hanya mengangguk kecil sebagai salam. "Baiklah, ayo masuk, di luar terlalu kacau."
Ivy melihat kerumunan yang ramai dan para penggemar yang berteriak dengan gila, merasa ini bukan tempat yang cocok untuk mengobrol. Dave menganggukkan kepalanya lalu berkata pada Sheila, "Sheila, tidak apa-apa, ayo masuk." "Siapa ini?" Ivy menatap Sheila dan bertanya. "Ini adalah adik sepupuku." Dave memperkenalkan. Ivy yang mendengarnya seketika menatap Sheila dan tersenyum padanya, "Ternyata adik sepupu ya, ayo, masuk ke dalam dengan kakak." Ivy melangkah maju dan meraih tangan Sheila lalu menggandengnya masuk ke dalam stadion. Sheila menatap Ivy yang berada di dekatnya dan seluruh tubuhnya menjadi tegang, mulutnya terbuka, dia sangat bahagia tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ivy adalah idolanya, dan sekarang dia menggandengnya masuk bersama, Sheila merasa jantungnya akan melompat keluar. Banyak orang yang melihat adegan ini merasa mata mereka akan keluar karena rasa iri mereka. Terutama dua teman Sheila, saat melihat Ivy menggandeng tangan Sheila dan tampaknya sangat akrab terhadap kakaknya, mereka berdua sangat menyesal. "Sheila!" Dua temannya bergegas berteriak pada Sheila. Mereka berharap Sheila akan membawa mereka juga. Tapi Sheila hanya menoleh dan menatap mereka berdua lalu memalingkan wajahnya, dia tidak mau memperdulikan mereka berdua, karena Sheila sudah memberi mereka begitu banyak kesempatan tadi, tapi mereka tidak menghargainya sama sekali. Ivy seolah melihat sesuatu dari mata Sheila lalu berkata pada staf, "Orang-orang itu memiliki karakter buruk, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam arena konser." Setelah berkata, Ivy menarik Sheila masuk ke dalam venue dan Dave mengikuti dari belakang. Tatapan mata Yuki tidak lepas dari Dave, dia merasa sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Ivy dan Dave. Dave hanya bisa mendongakkan kepalanya seolah tidak tahu kalau Yuki sedang melihatnya, dan berjalan cepat ke dalam venue. "Tuan Dave, Tuan Dave." Benjamin masih berlutut di atas tanah, dan saat melihat Dave tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya, dan pergi begitu saja dia bergegas berteriak. Tapi Dave tidak menghiraukannya, dan setelah sosok Dave menghilang memasuki venue, Benjamin tersungkur di atas tanah. "Ayah!" Jackson gemetar dan berteriak kecil. "Iyak!" Benjamin kembali menamparkan wajah Jackson dengan marah. "Dasar bajingan, keluarga Porter cepat atau lambat akan hancur di tanganmu, setelah pulang saya pasti akan mematahkan kakimu." Benjamin berteriak dengan geram. Dave dan yang lainnya duduk di barisan pertama, ini adalah tempat yang tidak bisa didapatkan tidak peduli berapapun uang yang dikeluarkan, melihat Ivy yang bernyanyi dan menari di atas panggung Dave memilih menutup matanya. Karena dia menyadari Ivy yang berada di atas panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dirinya, dan tatapannya penuh kelembutan. Perlu diketahui kalau saat ini Yuki sedang duduk di sampingnya, Dave tidak berani memikirkan apapun, oleh karena itu dia menutup matanya, dengan begitu dia tidak akan bisa menemukan letak kesalahannya. "Kakak Ivy benar-benar luar biasa, cantik sekali, saya sangat menyukainya." Sheila berteriak penuh semangat seperti seorang penggemar kecil saat melihat Ivy yang berada di atas panggung. "Sheila, saya ingin bertanya padamu." Yuki bertanya dengan penuh semangat kepada Sheila. "Kakak ipar, ada apa?" tanya Sheila. Bab 560. "Menurutmu antara saya dan Ivy, kamu lebih menyukai siapa?" tanya Yuki. Mendengar pertanyaan ini membuat Sheila tercengang. Di sisi lain, Dave yang memejamkan matanya juga tersenyum dalam diam, dia tidak menyangka Yuki akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Tampaknya wanita yang sedang cemburu tidak boleh diremehkan, pantas saja orang-orang mengatakan kalau wanita yang sedang jatuh cinta itu menjadi bodoh. "Kakak ipar, tentu saja saya lebih menyukaimu, kamu adalah kakak iparku." Sheila menjawab pertanyaan Yuki dengan bijak dan meraih tangannya. Yuki menjadi senang dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman, lalu dia menatap Dave yang ada di sebelahnya, dia tahu kalau Dave pasti mendengar pembicaraan mereka. Akhirnya, konser berakhir dan Ivy awalnya ingin mengundang Dave, Sheila dan yang lainnya untuk makan malam bersama, tapi Dave menolak, dia tahu dia harus menjaga jarak dengan Ivy, kalau tidak Yuki akan cemburu dan mengamuk. Hanya saja Dave meminta Sheila untuk menemani Ivy, karena Ivy datang ke kota surau dan mengadakan konser demi dirinya, dia meminta adiknya untuk menemani juga sudah termasuk menjaga tata krama. Saat Ivy meninggalkan kota surau, dia hanya mengirimkan pesan untuk Dave, Dave tidak mengantarnya,
hanya saja Ivy sudah memberitahukan kepadanya, kalau ke depannya dia akan datang untuk mengantarkan batu, dan ini membuat Dev sedikit pusing. Gadis ini sudah jelas-jelas tahu dia punya pacar, tapi dia masih terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada dirinya. Bukankah ini sedang menambah masalah untuknya? Beberapa hari berikutnya saat sedang senggang Dev menemani Yuki untuk berbelanja, lalu menemani Juan untuk main catur, tanpa bahan obat dan batu spiritual, Dev yang mencapai tahap ini dia tidak bisa mengandalkan energi spiritual di alam yang tipis ini untuk berkultivasi, tidak ada gunanya. 3 hari kemudian, Indrawan mencari Dev dan memberitahukan Dev tentang pameran pelelangan barang antik yang ada di kota Gama. Tuan Dev, besok akan ada pameran pelelangan barang antik di kota Gama, saya rasa Anda harus ke sana untuk melihat-lihat mungkin saja ada barang yang Tuan Dev butuhkan di sana. Saya juga mendapatkan kursi naga milikku dari pameran pelelangan itu, dan di sana juga ada beberapa barang berharga. Dengar-dengar pengusaha dari Futua ini juga membawa beberapa senjata ajaib. Perlu diketahui sekarang para keluarga konglomerat memiliki permintaan untuk senjata ajaib, lalu mereka bisa menggunakannya sebagai alat Feng Shui dan mengubah nasib buruk menjadi nasib baik, jadi pelelangan kali ini pasti akan sangat intens. Di tanganku ada beberapa cadangan barang antik, kebetulan saya ingin melihat apa bisa dijual untuk mendapatkan uang. Lalu saya juga ingin melihat apa bisa membeli beberapa barang bagus. Indrawan cukup tertarik dengan barang antik jadi dia punya banyak pengetahuan tentang barang antik, dan saat membicarakan barang antik dia menjadi bersemangat. Saya sudah tahu, Eddie sudah memberitahuku. Dev berkata dengan ringan. Eddie. Indrawan tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, lantas Tuan Dev kenal dengan Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, Ketua Majelis Eddie. Benar, itu dia. Dev mengangguk. Indrawan menatap Dev dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Dev pernah bertemu dengan Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, Eddie. Perlu diketahui bahkan saat Indrawan berada di puncak karirnya, tetap ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dengan Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama. Eddie merupakan sosok yang jauh di atas, dan Indrawan tidak menyangka Dev mengenal Eddie. Tuan Dev, kalau kamu berangkat besok, saya akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu, bagaimana? Tanya Indrawan. Baik, ayo berangkat bersama besok. Dev mengangguk, karena Dev belum pernah pergi ke kota Gama jadi dia tidak terlalu familiar, dan karena Indrawan juga pernah mengikuti pelelangan seperti ini, itu akan membuatnya tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Indrawan pergi, sedangkan Yuki dan Ellie juga berjalan turun. Dev, tadi kamu bilang mau pergi kemana dengan Tuan Indrawan? Tanya Yuki. Dev menatap dua orang ini dan sedikit kaget, dia mengira mereka berdua sedang tidak di rumah. Jika video ini bermanfaat tinggalkan like, komen dan subscribe, terima kasih. Bab 561. Ellie, tadi kakekmu datang kemari kenapa kamu tidak keluar untuk berbicara sepatah dua patah kata? Saya kira kalian berdua tidak di rumah. Dev tidak menjawab pertanyaan Yuki dan menatap Ellie dengan bingung. Kalau kakekku melihatku dia pasti akan menyuruhku pulang ke rumah, saya tidak mau pulang. Ellie terkekeh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi kalian. Dev menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dev, kamu belum menjawab pertanyaanku, kalian mau pergi kemana? Yuki kembali bertanya pada Dev. Kota Gama akan menyelenggarakan pameran pelelangan, saya bersiap pergi dengan Tuan Indrawan. Dev berkata apa adanya. Bagus sekali, kami juga mau pergi, Yuki berkata dengan senang. Benar, kami juga mau pergi, kebetulan saya punya teman di kota Gama, akan ada orang yang melayani kita. Ellie menganggukkan kepalanya. Dev merasa kedua orang itu memang sudah merencanakan untuk pergi bersama. Saya tidak tahu, besok kalian sendiri yang bicara pada Tuan Indrawan. Dev berkata lalu kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Indrawan mengutus pengawalnya, Benito untuk menjemput Dev. Saat mobil baru berhenti, Ellie dan Yuki langsung masuk ke dalam dan Benito tidak bisa menghentikan mereka. Dev yang melihatnya hanya bisa naik ke mobil dengan pasrah. Dan setelah menjemput Indrawan, dia tercengang saat melihat Yuki dan Ellie yang ada di dalam mobil, hanya saja pada akhirnya dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Indrawan duduk di kursi penumpang depan, sedangkan Dev, Yuki dan Ellie duduk di kursi penumpang bagian belakang, Dev duduk di tengah dan diapit oleh Ellie dan Yuki di kiri kanannya. Menyenangkan untukmu ya, ada dua wanita cantik yang duduk di kiri dan kananmu dan menemanimu.
Yuki berbisik di telinga Dev. Dev terdiam sesaat, dia tahu Yuki sengaja duduk seperti ini untuk menguji ketahanannya. Sedangkan wajah Ellie sedikit memerah, selain menyelamatkannya di dalam penginapan, dia belum pernah berada sedekat ini dengan Dev lagi. Sekarang dia merasakan hawa maskulin dari tubuh Dev dan membuat Ellie melihat keluar jendela dan detak jantungnya mulai meningkat. Sedangkan Indrawan yang duduk di kursi penumpang depan melirik sekilas dari kaca spion, saat melihat Dev yang duduk dengan kasihan di belakang, senyuman tipis terlihat di wajahnya. Sebagai kakeknya, dia sangat paham tentang perasaan Ellie, tapi Indrawan juga tidak menghentikannya. Kalau Ellie benar-benar bisa bersama dengan Dev maka Indrawan akan mengangkat tangannya dan menyetujuinya, bahkan walau hanya menjadi selir di sisi Dev juga tidak masalah. Tuan Dev, dalam pameran pelelangan barang antik kali ini, pengusaha Futua membawa cukup banyak master, ada kalanya senjata ajaib akan dibuat langsung di lapangan, dan Tuan Dev boleh mencoba senjata ajaib dengan para master itu. Saya dengar kalau ahli sihir nomor 1 di Futua sudah membuat sebuah senjata ajaib dan berhasil menghindari kecelakaan mobil. Sekarang baik di Arunika dan Futua, banyak pengusaha kaya yang memperlakukan ahli sihir dan ahli sihir sebagai tamu kehormatan, dan orang-orang itu memiliki kekuatan. Indrawan menoleh ke arah Dev dan berkata, dia juga berusaha menghilangkan suasana canggung pada Dev. Semua itu hanyalah tipuan untuk menipu orang, bagaimana mungkin senjata ajaib bisa dibuat dengan mudah. Dev tersenyum ringan. Senjata ajaib yang sebenarnya merupakan hukum alam, dan untuk menggunakannya diperlukan mantra, walaupun Dev membuatkan Yuki Liontin Giok itu hanya bisa dianggap sebagai senjata pertahanan diri yang umum. Saat Indrawan mendengar Dev mengatakan hal ini, dia juga tidak berbicara lagi, dan suasana di dalam mobil menjadi sangat hening, dan hanya terdengar suara mobil yang melaju. Setelah lebih dari 5 jam, mobil itu melaju masuk ke kota Gama. Kemakmuran kota Gama tidak sebanding dengan kota Surau, bahkan provinsi Chana. Gedung-gedung pencakar langit dan arus lalu lintas yang tidak ada habisnya mengekspresikan gaya hidup kota Gama yang serba cepat. Bab 562. Semua orang bergegas, demi mengejar kehidupan. Dan tepat saat orang-orang ini bergegas untuk mencari nafkah, di daerah paling makmur di kota Gama, di sebuah rumah pelelangan yang memiliki luas puluhan hektar dan tinggi belasan lantai berdiri di sana, dan di dalam rumah lelang itu terdapat banyak pebisnis kaya yang terus berdatangan, dan mengagumi berbagai barang antik yang dipamerkan. Barang-barang ini tidak bisa didapatkan oleh orang biasa bahkan belasan keturunan setelahnya, bahkan para pebisnis kaya yang berkunjung juga menjaga jarak dan berhati-hati, karena mereka tahu ini adalah benda pusaka yang tak ternilai harganya. Ayo cari tempat untuk makan terlebih dulu, baru pergi ke pameran pelelangan barang antik. Indrawan menyarankan. Semua orang mengangguk, karena sudah terlalu lama berada di dalam mobil mereka memang sedikit lapar. Dan pada saat ini, ponsel Dev berdering, dia mendapat panggilan dari Eddie yang menanyakan apakah dia akan datang untuk menghadiri pameran pelelangan barang antik. Setelah Dev memberitahu Eddie kalau dirinya sudah tiba di kota Gama, Eddie dengan senang hati ingin melayani Dev secara pribadi. Awalnya Dev ingin menolak, karena akan merepotkan tapi setelah dipikir-pikir dia mungkin membutuhkan bantuan Eddie di kota Gama, Dev akhirnya setuju. Eddie memilih sebuah restoran yang bernuansa Tiongkok dan kuno, melihat Dev dan yang lainnya tiba, Eddie bergegas menyambut. Melihat Indrawan juga ikut bersama, Eddie segera tersenyum dan berkata, Tuan Indrawan, tidak disangka kamu juga ikut ya. Ketua Majelis Eddie. Melihat Eddie, Indrawan segera memberi salam. Walaupun dia sudah pensiun, tapi saat dia masih menjabat posisinya, dia juga harus bersikap hormat kepada Eddie. Dua orang itu sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama. Tuan Indrawan, tidak perlu sesungkan itu, kamu adalah senior, jangan hancurkan saya. Eddie berkata sambil tersenyum. Ellie dan Yuki yang melihat Eddie juga menyapanya. Tuan Dev, ayo duduk di dalam, saya sudah mengaturnya. Eddie mengundang Dev dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan VIP. Setelah memasuki ruangan VIP, Dev dan yang lainnya tidak segan-segan lagi, mereka makan sambil mengobrol, karena memang sudah lapar. Tuan Dev, kali ini banyak orang yang akan berpartisipasi dalam pameran pelelangan kali ini, bahkan Roy dari keluarga Bastian juga akan ikut serta, oleh karena itu saya harap Tuan Dev dapat menahan diri saat itu, namun tidak perlu khawatir, saya akan memperingatkan Roy, agar dia tidak mencari masalah dengan Tuan Dev. Eddie berkata pada Dev. Walau dia tahu Dev tidak takut pada keluarga Bastian, tapi kalau sampai bertarung di acara seperti ini, maka dampaknya akan buruk, dan dirinya sebagai Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama akan bertanggung jawab atas masalah ini.
Ketua Majelis Edi tenang saja, asalkan keluarga Bastian tidak mencari masalah denganku, saya tidak akan turun tangan. Dev berkata dengan ringan. Roy ini memang sangat sombong dan arogan, waktu itu kalau bukan karena saya dia pasti sudah mati di tanah asing, keluarga Bastian mana mungkin bisa memiliki kejayaan seperti saat ini. Indrawan berkata dengan kemarahan yang terlihat di wajahnya. Dulu keluarga Bastian mengandalkan sumber daya dan jaringan dari Indrawan untuk perlahan-lahan berkembang di kota Gama, mereka bahkan membuat Ken bertunangan dengan Ellie, dan demi keluarga Bastian, Indrawan juga berusaha keras dan pada akhirnya Ken malah membatalkan pernikahan secara sepihak, dan setelah keluarga Bastian akhirnya menjadi keluarga konglomerat mereka juga memandang rendah keluarga Pratomo. Setelah Indrawan pensiun, kekuatan keluarga Pratomo menjadi lebih buruk lagi, mereka langsung ditinggalkan oleh keluarga Bastian, dan sosok mereka sama sekali tidak terlihat lagi, dan ini membuat Indrawan merasa sedih. Kakek, untuk apa membicarakan hal yang sudah berlalu? Ellie mengernyitkan keningnya dan berkata pada Indrawan. Eddie juga tahu beberapa kejadian yang terjadi di masa lalu, dan tersenyum canggung, keluarga Bastian melakukan banyak cara untuk berkembang, yang dimanfaatkan oleh keluarga Bastian tidak hanya Tuan Indrawan seorang, oleh karena itu Tuan Indrawan jangan terlalu diambil hati. Bab 563. Indrawan menghela nafasnya dan tidak mengatakan apapun lagi, dia sudah dimanfaatkan, mengatakan apapun saat ini sudah terlambat. Setelah makan, Eddie secara pribadi menemani Dev pergi ke rumah pelelangan untuk mencegah Roy mencari masalah dengan Dev. Dev yang baru berjalan ke ruang pameran merasakan fluktuasi energi spiritual, terlihat jelas di antara barang-barang antik ini memang ada barang bagus tapi fluktuasi energi spiritualnya sangat lemah. Aula seluas ratusan meter persegi dipenuhi dengan berbagai barang antik, semuanya ditutupi dengan penutup kaca, dan di bawah sorotan lampu terpapar sejarah dari barang-barang itu sendiri. Tuan Dev. Pada saat ini, terdengar teriakan seseorang. Dev menoleh dan menemukan kalau orang yang memanggilnya adalah Marco. Saat melihat Dev, Marco bergegas menghampiri, Tuan Dev, tidak disangka kamu juga datang ya. Dev tersenyum, kapan kamu kembali? Apa Nona Stella baik-baik saja? Saya baru kembali kemarin, khusus untuk menghadiri pameran pelelangan ini, Stella baik-baik saja, sekarang lembah Palem juga sudah kembali berjalan sesuai aturan. Kata Marco. Setelah mendengar ini, Dev merasa sangat lega, bagaimanapun Johan demi membantu dirinya rela kehilangan nyawa dan kembali ke surga lebih awal. Marco, apa orang ini adalah Tuan Dev? Pada saat ini seorang lelaki tua berjalan menghampiri. Kakek, ini adalah Tuan Dev. Kata Marco, lalu menjelaskan pada Dev, Tuan Dev, ini adalah kakekku, Eko Wijaya. Tuan Eko, Dev mengangguk kecil. Tuan Dev memang orang yang berbakat, orang yang sangat luar biasa, keluarga Wijaya bisa membantu Tuan Dev benar-benar merupakan keberuntungan kami. Eko berkata dengan penuh hormat kepada Dev. Sikap Eko membuat banyak orang yang berada di sekitarnya memandangnya dengan heran, kenapa seorang kepala keluarga Wijaya dari kota Gama bersikap begitu sopan kepada seorang pemuda, dan begitu sungkan padanya. Keluarga Wijaya pintar menilai orang, pantas saja keluarga Wijaya bisa bertahan untuk waktu yang begitu lama. Eddie yang ada di samping juga memuji Eko. Jelas terlihat kalau Eko juga mengetahui identitas Dev sehingga dia baru bersikap begitu rendah hati, perlu diketahui dengan adanya seorang kultivator abadi di belakang sebuah keluarga, akan membuat kekuatan seluruh keluarga itu meningkat pesat. Ketua Majelis Eddie bercanda ya, bukankah kamu juga menyadari kalau Tuan Dev adalah orang yang luar biasa? Eko melihat sikap Eddie yang mengikuti di samping Dev langsung menebak kalau Eddie juga tahu identitas Dev. Dengan begitu, tebakan Eko tidak salah, Dev memang seorang kultivator abadi. Hahaha. Eddie tertawa keras. Tuan Dev, silakan masuk ke dalam, pameran yang ada di sini hanyalah barang biasa, harta karun yang sebenarnya ada di dalam. Eko menunjukkan isyarat mempersilahkan pada Dev. Dev mengangguk, dan mengikuti Eko masuk ke dalam aula. Namun pada saat ini, Dev merasakan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan kemudian seorang pria paruh baya dan seorang pria dengan rambut beruban berjalan menghampiri mereka. Tatapan pria paruh baya itu dipenuhi dengan niat membunuh, seolah dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup. Melihat tatapan mata pria paruh baya itu, Dev tidak perlu berpikir panjang dan langsung tahu kalau itu pasti anggota keluarga Bastian. Dan ternyata memang benar, pria parubaya itu berjalan menghampiri Dev dan raut wajah Eko seketika menjadi dingin dan berdiri menghadang di depan Dev. Roy, mau apa kamu? Tuan Besar Eko, saya hanya ingin berbicara dengan anak ini, untuk apa kamu segugup ini? Seorang kepala keluarga Wijaya yang terhormat sekarang menjadi anjing yang akan segera melindungi tuannya.
Wajah Eko menjadi dingin, dan Marco yang ada di sampingnya bergegas maju dengan langkah yang tegas. Roy, bajingan, coba katakan satu kata lagi. Urusan orang dewasa, apa kamu sebagai generasi muda punya hak untuk menyela? Roy menyipitkan matanya dan kemudian meledakkan auranya, dan langsung membuat Marco mundur beberapa langkah. Eddie turun tangan memapah Marco lalu berkata pada Roy, Roy, di sini adalah rumah lelang, kalau kamu berani membuat keributan, jangan salahkan saya tidak sungkan-sungkan. Bab 564. Ketua Majelis Eddie, saya hanya ingin berbicara, apa itu melanggar hukum? Roy tersenyum main-main. Eddie tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap Roy dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Dave melangkah maju 2 langkah dan menatap Roy dengan enteng. Roy melirik Dave dari atas ke bawah, lalu berkata dengan muram, bocah, tidak peduli kekuatan seperti apa yang kamu miliki, kamu berani membunuh keponakan Ki, keluarga Bastian pasti tidak akan melepaskanmu, karena kamu sudah datang ke kota Gama, maka jangan berharap bisa pergi lagi. Roy mengancam Dave tapi Dave tidak memperdulikannya, dan orang-orang yang ada di sekitar semuanya tercengang, mereka tidak menyangka Dave adalah orang yang membunuh Ken. Itu adalah tiran muda dari keluarga Bastian, dia membunuhnya begitu saja dan berani datang ke kota Gama, nyalinya benar-benar besar. Pada saat ini banyak orang yang mulai tertarik dengan identitas Dave, berani membunuh Ken dan memprovokasi keluarga Bastian, bahkan dihormati oleh Eko dan Eddie, pasti bukan orang biasa. Kalau kamu merasa kematian seorang Ken tidak cukup bagi keluarga Bastian, maka kamu boleh terus memprovokasiku. Dave berkata dan tersenyum sinis. Kamu. Roy membelalak dan tulang-tulangnya bergemeretak, kalau Eddie dan Eko tidak di sini dia pasti sudah turun tangan. Bocah Li, kamu punya nyali, kita lihat saja ke depannya. Setelah berkata, Roy membawa pria tua itu berbalik dan memasuki salah satu ruangan di dalam aula. Tuan Dev, cukup beri arahan, di kota Gama, keluarga Wijaya akan berusaha melakukan semua yang terbaik untuk melindungi Tuan Dev. Eko berkata dengan tegas. Dev tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dev mengikuti Eko masuk ke ruangan lain di dalam aula, hanya Dev dan Eko yang boleh masuk, sisanya ditahan di luar. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, terlihat ada beberapa barang antik di dalamnya, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit namun energi spiritual yang ada di dalam lebih melimpah, ini membuktikan kalau barang-barang antik ini memang berusia lebih tua dari yang ada di luar. Dan di tengah ruangan, ada sebuah meja 8 dewa, dan meja itu dikelilingi oleh kursi taisi, dan ada 2 orang yang sedang duduk di sana, salah satunya adalah pria parubaya yang berkacamata, dan di sebelahnya ada seorang lelaki tua yang memiliki aura yang luar biasa, seperti seorang dewa. Tuan Dev, ini adalah pengusaha dari negara Futua, Falcon, di sampingnya adalah ahli sihir nomor 1 di Futua, Tony. Kali ini saya mendengar kalau Falcon membawa sebuah senjata sihir kuno, jadi dia juga mengundang Tony, orang yang bisa masuk ke dalam mangan ini hanya beberapa keluarga besar di kota Gama, orang lain sama sekali tidak berhak. Eko memperkenalkan kepada Dev dengan suara rendah. Dev mengangguk malu melihat tidak banyak orang yang duduk mengelilingi meja 8 dewa itu, dan Ing membawa seorang master di samping mereka, sepertinya mereka diundang untuk mengidentifikasi keaslian dan kemampuan dari senjata ajaib. Roy juga membawa lelaki tua itu duduk di dalam. Eko membawa Dev duduk di seberang Roy, di samping Eko ada seorang lelaki tua yang berambut perak yang mengenakan kemeja putih, tubuhnya terasa sedikit dingin, dan matanya setengah tertutup. Tuan Dev, ini adalah Master Randy yang saya undang khusus untuk membantu saya mengidentifikasi. Eko memperkenalkan pada Dev, lalu berkata pada Master Randy, Master Randy, ini adalah Tuan Dev. Master Randy itu tidak menghiraukan Eko dan tidak melirik Dev, dia berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga Wijaya tidak percaya padaku ya, sampai harus membawa orang lain. Master Randy salah paham, Tuan Dev hanya datang untuk melihat-lihat saja, nanti saya tetap harus meminta bantuan Master Randy. Eko bergegas menjelaskan. Meskipun Dev adalah seorang kultivator, tapi Eko merasa Dev tidak mungkin paham tentang senjata ajaib, dan bisa melebihi pengalaman seorang master yang sudah lama menggeluti bidang barang antik seperti ini. Mendengar penjelasan Eko, Master Randy itu mengangguk kecil. Bab 565. Pengusaha dari Futua, Falcon duduk di kursi utama dan melirik Dev lalu menarik kembali tatapannya dan berkata, badirin semuanya, kita semua bisa dibilang merupakan teman lama, jadi saya juga tidak akan sungkan-sungkan lagi, kali ini saya membawa beberapa senjata ajaib, dan satu di antaranya merupakan senjata yang dibuat langsung oleh Tuan Tony sendiri, senjata itu bisa mengusir roh jahat, dan memperpanjang usia.
Setelah Falcon selesai bicara, ada seorang yang melangkah maju dan meletakkan beberapa kotak kayu, jelas di dalam itu adalah senjata ajaib yang dibicarakan oleh Falcon. Semua orang melekat pada beberapa kotak kayu itu, dan sangat penasaran benda pusaka seperti apa di dalamnya, dan senjata ajaib itu dibuat langsung oleh Master Feng Shui nomor 1 di Futua, pasti. Melihat semua orang menatapnya dengan menarik, Falcon tersenyum, masih sesuai aturan lama, harga yang paling tinggi yang akan mendapatkannya. Kalau kalian tidak membuka harga, saya akan membawanya ke pelelangan di luar, karena kita semua sudah berhubungan lama, maka barang bagus ini saya bawa untuk kalian pilih terlebih dulu. Bos Falcon, kami sudah tahu peraturannya, kamu keluarkan dulu barangnya untuk kami lihat. Salah seorang di antara mereka mendesak. Falcon mengangguk lalu membuka kotak kayu pertama, saat kotak itu dibuka ada ledakan hawa sejuk yang melanda dan kemudian seluruh ruangan merasakan sedikit kesejukan, dan membuat semua orang mulai bersemangat. Di dalam kotak kayu itu terlihat sebuah manik-manik kayu berwarna hitam yang terlihat sangat biasa, bahkan tidak berkilau, kalau bukan karena hawa sejuk yang dirasakan saat kotak kayu itu dibuka tadi, mungkin tidak. Ada orang yang menyangka kalau mutiara itu adalah senjata ajaib. Hadirin, ini adalah salah satu manik-manik dari gelang Rosario milik Guru Tenjin, ini telah diresapi oleh asap dupa sepanjang tahun, dan mutiara ini memiliki efek untuk mendinginkan, menyegarkan pikiran, untuk memohon berkah, manik-manik ini juga sudah dibacakan mantra oleh Guru Tony, dan bisa memadatkan Feng Shui yang membuat bisnis para bos sekalian semakin makmur. Falcon memperkenalkan dengan nada suara yang bangga. Mendengar perkataan Falcon, semua orang meminta nasihat kepada master yang mereka undang, dan mereka ingin tahu apakah mutiara itu asli atau tidak. Master Randy, menurutmu apakah manik-manik Rosario itu asli? Eko bertanya dengan suara pelan. Mata Master Randy masih setengah terbuka, dia bahkan tidak melihat manik-manik itu dan berkata dengan ringan, itu palsu, hanya barang biasa. Eko yang mendengarnya sedikit mengernyit, Master Randy, Bos Falcon mengatakan kalau manik-manik ini berasal dari gelang Rosario milik Guru Tenjin, dan saat kotak kayunya dibuka tadi terasa hawa menyejukkan yang jelas. Eko sedikit tidak percaya kalau manik-manik itu adalah barang biasa. Kalau kamu tidak percaya, saya bisa pergi. Nada suara Master Randy sedikit tidak senang. Bukan, saya mengundang Master Randy tentu saja saya percaya pada Master Randy. Eko bergegas berkata dengan nada meminta maaf. Dev Master Randy itu sekilas, dia tidak menyangka kalau orang ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan dia bukan orang yang hanya membangun reputasi untuk dirinya sendiri. Manik-manik ini memang hanya barang biasa, hanya manik-manik kayu biasa, tapi sudah dimanipulasi sedikit oleh orang, sehingga saat kotak kayu itu dibuka ada hawa sejuk yang terasa. Beberapa orang yang lain juga berdiskusi dengan master yang mereka undang, dan segera tidak terdengar suara lagi, seolah diskusi mereka sudah berakhir. Hadirin, sekarang kalian sudah bisa mengajukan penawaran untuk manik-manik ini, harga yang paling tinggi yang akan mendapatkannya, dan harganya akan dimulai dari 3 miliar, dan setiap kenaikan harga minimal 100 juta. Falcon melihat mereka semua sudah selesai berdiskusi dan berkata dengan tersenyum tipis. Namun setelah Falcon selesai bicara, tidak ada seorang pun yang menawar, mereka semua hanya saling memandang dan tidak berani menawar, sepertinya mereka semua tahu kalau manik-manik ini palsu. Melihat tidak ada yang menawar, Falcon tercengang dan sedikit heran, hadirin, manik-manik ini sangat bernilai, kalau tidak ada orang yang mau menawar saya akan membawanya ke pelelangan di luar. Setelah Falcon selesai bicara, tetap tidak ada orang yang menawar, dan ini membuat Falcon sedikit canggung. Dan diam-diam melirik Guru Tony yang ada di sampingnya. Bab 566. Bos Falcon, orang yang bisa duduk di sini bukanlah orang biasa, kami semua mengundang master yang memiliki pengetahuan, mungkin memang tidak sebanding dengan Gum Tony, tapi untuk membedakan yang asli dan palsu masih sanggup, kamu membawa sebuah manik-manik biasa untuk mengelabui kami, bukankah ini sedikit keterlaluan? Roy berkata dengan sedikit tidak puas pada Falcon. Lataan Roy seketika membuat Falcon menjadi canggung, Bos Roy bicara apa, saya menghabiskan banyak untuk membelinya, kalau kalian merasa ini palsu maka saya akan melelangnya di luar, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun mana mungkin saya mengelabui kalian. Setelah berbicara, Falcon melambaikan tangannya dan segera ada seseorang yang membawa pergi manik-manik itu. Segera setelah itu Falcon membuka kotak kayu kedua, dan saat kotak itu terbuka, terlihat sebuah cermin perunggu yang berkarat di dalamnya, seolah cermin itu baru digali dari tanah. Saat Falcon mengeluarkan cermin itu, tiba-tiba ada suara bersenandung, dan semua orang merasakan cahaya yang menyilaukan dari cermin perunggu itu.
Hadirin, cermin perunggu ini memiliki sejarah selama ribuan tahun, dengar-dengar cermin ini pernah digunakan oleh selir yang Gui Fei untuk mengusir roh jahat. Sambil berbicara, Falcon tiba-tiba mengarahkan cermin itu ke semua orang, dan semua orang itu bisa melihat ada awan hitam di atas kepala mereka dari cermin perunggu itu dan membuat wajah mereka semua menjadi pucat. Kali ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka semua melihat ke atas kepala mereka, dan kemudian melihat sekeliling lagi, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh sama sekali. Hadirin, selama kamu bercermin dengan cermin perunggu ini setiap hari, maka semua bencana bisa dihindari. Falcon menyimpan kembali cermin perunggu itu dan meneruskan perkataannya. Memang barang bagus. Master Randy yang matanya masih setengah tertutup membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Master Randy, kamu mengatakan kalau cermin perunggu itu asli. Eko seketika senang. Master Randy mengangguk, cermin perunggu ini memang merupakan senjata ajaib, dan memang memiliki kemampuan untuk menghindari bencana. Mendengar perkataan Master Randy, Eko menjadi sangat gembira dan bersiap membuka harga untuk mendapatkan cermin perunggu ini. Sedangkan lelaki tua di samping Roy juga sedang berbisik di telinga Roy, entah apa yang dikatakan olehnya. Tapi Roy yang mendengarnya seketika menjadi sangat senang. Meltat ekspresi semua orang membuat Falcon tersenyum. Hadirin, harga minimal untuk cermin perunggu ini adalah 20 miliar, dan setiap penawaran minimal miliar. Saya menawar 20 miliar. Setelah Falcon selesai bicara, Eko langsung berteriak dengan tidak sabar. 20 miliar 100 juta. 20 miliar 200 juta. Titik petik 2. Dan mulai ada beberapa orang yang bersaing untuk menawar dan persaingannya menjadi sangat ketat. 30 miliar. Roy tiba-tiba berteriak dan menawar 30 miliar. 40 miliar. Titik petik 2. Eko juga langsung menaikkan harga sebesar 10 miliar, sepertinya dia harus mendapatkan cermin itu. Tuan Eko, cermin perunggu itu tidak memiliki kemampuan untuk menghindari bencana, itu hanya barang antik biasa, dan cermin perunggu ini menyimpan banyak hawa kebencian di dalamnya, kalau kamu meletakkannya di kamar, itu akan mempengaruhi tidurmu. Dev berbisik dan membujuk Eko. Tuan Dev juga mengerti senjata ajaib. Eko tercengang. Sedikit. Dev berkata dengan ringan. Masih begitu muda juga sudah berani berbicara, apa kamu tahu kalau ilmu sihir tidak akan bisa dikuasai tanpa latihan selama beberapa dekade, dan untuk mengidentifikasi senjata ajaib membutuhkan pengalaman yang sangat tinggi, hanya seorang bocah sepertimu juga berani mengatakan kamu mengerti. Master Randy menjadi marah dan menegur Dev dengan suara dingin. Perkataan Dev sama saja mengatakan kalau yang dikatakan olehnya tadi salah, bagaimana mungkin Master Randy tidak marah? Apalagi Dev hanya seorang pemuda berusia 20 tahunan, dan membuat Master Randy merasa lebih terhina. Master Randy, jangan marah, Tuan Dev hanya berbicara asal. Eko bergegas menjelaskan, dia takut Master Randy marah dan kalau sampai dia pergi, maka situasi akan kacau. Bab 567. Sejak kapan usia bisa dijadikan sebagai tolak ukur apakah seseorang memahami sesuatu atau tidak? Kamu baru berhasil setelah berlatih beberapa dekade itu tandanya kamu bodoh, bukan berarti orang lain tidak bisa. Dev berkata dengan dingin. Bocah, apa katamu? Master Randy menjadi marah dan memukul meja. Melihat Dev dan Master Randy bertengkar, Roy seketika menjadi sangat senang, dan terus tertawa dari samping. Master Randy, jangan marah, jangan marah. Eko bergegas bangkit dan membujuk Master Randy. Kepala keluarga Wijaya, dari mana bocah ini berasal sampai begitu berlagak, sekarang juga kamu usir dia dari sini, atau saya akan pergi, hari ini kalau ada dia, tidak akan ada saya, dan kalau ada saya tidak boleh ada dia. Master Randy berteriak marah pada Eko. Kali ini Eko tercengang, dan raut wajahnya menjadi sangat muram. Dua orang ini tidak bisa dia singgung, siapapun tidak boleh pergi, tapi sekarang perkataan Master Randy membuatnya sangat serba salah. Master Randy, sepertinya keluarga Wijaya tidak menganggap serius dirimu, hanya demi seorang bocah ingusan malah berani mempertanyakan maksud Master Randy. Kalau Master Randy tidak keberatan, Anda bisa bergabung dengan keluarga Bastian, berapa harga yang dibayar oleh keluarga Wijaya, keluarga Bastian juga bisa membayarnya. Saat ini Roy mulai mengipasi api. Setelah Roy mengatakan ini, Master Randy menjadi semakin marah lagi dan menatap Eko dengan marah, kepala keluarga Wijaya, kamu berencana menyinggungku hanya demi bocah ingusan ini. Saat ini raut wajah Eko jauh lebih jelek daripada saat sedang menangis, dia diam-diam menatap Dev, dan menemukan Dev duduk dengan tenang seolah tidak terjadi apapun. Master Randy, Juan Dev adalah tamu kehormatan keluarga Wijaya, oleh karena itu. Kalau begitu saya pergi.
Tanpa menunggu Eko menyelesaikan perkataannya, Master Randy mendengus dan berjalan keluar sambil mengibaskan lengan bajunya. Master Randy, tunggu sebentar. Roy yang melihat adegan ini bergegas menghentikan Master Randy. Master Randy, keluarga Wijaya tidak punya mata, tapi keluarga Bastian selalu mengagumi Master Randy. Bila Master Randy tidak keberatan, hari ini bisa menjadi Master untuk membantu keluarga Bastian. Master Randy melirik Eko dan Dev, lalu akhirnya mengangguk, baik, karena Bos Roy menghargaiku, maka hari ini saya akan membantu Bos Roy untuk mengidentifikasi dengan baik. Master Randy duduk di samping Roy, dan lelaki tua yang ada di samping Roy diusir oleh Roy. Eko yang melihat itu hanya bisa duduk kembali dengan canggung dan menatap Dev. Tuan Eko, hari ini kamu sudah membuat pilihan yang bijak, kamu tidak akan menyesalinya. Dev berkata dengan ringan. Kedepannya, keluarga Wijaya akan mengandalkan Tuan Dev. Eko berkata dengan suara rendah. Baiklah, keluarga Wijaya sudah membuat penawaran sebesar 40 miliar, kalau tidak ada yang menawar lagi maka cermin perunggu ini akan menjadi milik keluarga Wijaya. Falcon berkata dengan ringan. Saya menawar 45 miliar. Roy bergegas menawar. Setelah Roy menawar, yang lainnya hanya saling memandang dan tidak menawar lagi, meskipun Eko sangat menyukainya tapi karena Dev tidak mengangguk, dia hanya bisa menyaksikan cermin perunggu itu dibawa pergi oleh Roy. Segera setelah itu, satu persatu harta katun dikeluarkan tapi Dev tidak membiarkan Eko mengambilnya, sebaliknya Roy yang diarahkan Master Randy mendapatkan hampir semua barang-barang itu dengan harga tinggi. Eko merasa gelisah tapi dia tidak berani mengatakan apapun, sebaliknya Roy malah terlihat sangat bangga dan hampir membuat Eko mati kesal. Tuan Eko, kamu lebih memilih mempercayai bocah ingusan seperti dia daripada seorang master seperti Master Randy, walau dia masih muda dan kekuatannya lumayan, tapi ini adalah ilmu sihir, bukan seni bela diri yang bisa dikuasai oleh siapa saja, kamu sudah hidup selama ini, tapi malah ditipu oleh seorang bocah ingusan seperti itu, apa kamu ingin seluruh kota Gama menertawakanmu? Roy berkata dengan bangga. Eko terdiam dan hanya bisa menatap Roy dengan ganas. Kamu tidak akan bisa tertawa sebentar lagi. Dev mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Bab 568. Hahaha. Roy tertawa keras, benarkah? Saya malah ingin tahu bagaimana caranya kamu membuatku tidak bisa tertawa lagi. Baiklah, ada satu barang terakhir, saya mengeluarkan banyak uang untuk benda ini, dan senjata ajaib ini memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan karena kalian semua sudah mengundang master masing-masing, maka bagaimana kalau kita lihat master mana yang bisa mengaktifkan mantra pada senjata ajaib ini terlebih dulu? Falcon berkata dan membuka kotak kayu terakhir, di dalamnya terlihat sebuah pakua yang terbuat dari kayu mahoni, dan karena usianya yang sudah tua, kayu itu terlihat berbintik-bintik dan tertutup debu. Saat pakua itu dikeluarkan, semua orang memperhatikannya namun tidak ada yang istimewa dari pakua ini, hanya sepotong kayu yang sudah membusuk, walau dibuang di jalanan juga tidak akan ada orang yang mengambilnya. Semua master mengambil pakua itu untuk dilihat dan tidak menemukan ada yang istimewa, bahkan Master Randy juga mengernyitkan keningnya dan menggelengkan kepalanya. Hanya Dev yang duduk dengan tenang, tidak bergerak sama sekali, dia bahkan tidak melirik pakua itu awalnya dia mengira akan menemukan barang antik yang bagus di pameran pelelangan kali ini, tapi tidak disangka hanya sebuah acara penipuan. Pakua ini memang hanya sepotong kayu busuk, di dalamnya tidak ada mantra sihir sama sekali dan itu bukan senjata ajaib, oleh karena itulah para master tidak menemukan apapun. Master Randy. Roy menatap Master Randy dan bertanya dengan suara pelan, apa yang istimewa dari pakua ini? Master Randy menggelengkan kepalanya, pakua ini kelihatannya sangat biasa, pasti ada sesuatu di dalamnya, saya hanya melihat sekilas dan belum bisa memastikannya. Kalau begitu apakah Master Randy bisa mengaktifkan mantra di pakua itu? Roy bertanya dengan semangat. Sulit untuk dipastikan, hanya saja saya 50% yakin. Kata Master Randy. Hadirin sekalian, kalian semua sudah melihatnya, dan apakah kalian tahu keistimewaan dari pakua ini? Apakah ada seseorang yang bisa mengaktifkan mantra di dalamnya? Falcon bertanya sambil tersenyum. Seketika ini, semua master saling memandang, dan tidak ada yang berbicara, karena mereka tidak bisa melihat apapun. Hadirin sekalian merupakan ahli sihir, tidak mungkin tidak bisa melihat sebuah pakua seperti ini kan? Falcon melihat tidak ada yang berbicara dan mulai berkata dengan nada sarkastik. Akan saya coba. Master Randy menjadi gelisah dan bergegas mengambil pakua itu untuk mempelajarinya dengan cermat. Melihat sikap Master Randy, Dev mendengus dingin, sekelompok orang bodoh ini mengambil sepotong kayu busuk untuk dilihat-lihat, apa yang bisa mereka temukan.
Mendengar Dev mendengus, Master Randy mengernyitkan keningnya, apa yang kamu tertawakan, lantas kamu bisa mengaktifkan mantra yang ada di Papua ini. Menertawai kebodohan kalian. Dev berkata dengan ringan. Kamu, raut wajah Master Randy menjadi dingin, dia kesal hingga menggertakkan giginya dan ingin memukul Dev. Master Randy, tidak perlu marah, untuk apa bertengkar dengan seorang bocah bodoh, kalau terdengar oleh orang lain hanya akan merusak reputasimu, karena bocah ini sangat arogan, bagaimana kalau kita membandingkan dan melihat siapa yang bisa menemukan keistimewaan dari Papua ini, dan siapa yang bisa mengaktifkan mantranya, dan yang kalah harus membayar 200 miliar kepada pihak lawan, bagaimana? Roy berkata lalu menatap Eko, Tuan Eko, karena keluarga Wijaya memperlakukan bocah ini seperti seorang dewa, apakah kamu berani bertaruh dengan kami? Kami datang untuk membeli barang, bukan untuk berlomba, apa yang bisa dilombakan. Eko tidak menjawab, tapi menurutnya walau Dev adalah seorang kultivator, dia belum tentu sebanding dengan Master Randy, lagi pula pihak lain sudah berlatih selama beberapa dekade. Hahaha, apa kamu takut? Roy tertawa dengan bangga. Apa perlu dilombakan? Pasti Master Randy yang akan menang, kami semua saja tidak bisa menemukan keistimewaannya, apa seorang bocah seperti dia bisa? Benar, orang gila juga pasti tahu hasilnya, siapa yang mau bertaruh? 200 miliar tentu tidak banyak bagi keluarga Wijaya, tapi siapa juga yang rela membuang uang begitu saja? Semua orang mulai berdiskusi dan tidak ada orang yang percaya pada Dev. Bab 569. Mendengar diskusi semua orang, Eko menatap Dev dengan canggung dan menjelaskan, Tuan Dev, saya bukannya takut kehilangan 200 miliar tidak ada artinya bagi keluarga Wijaya, hanya saja. Eko ingin menjelaskan pada Dev, dia bukannya tidak ingin bertaruh dengan Roy, dan bukan takut kehilangan 200 miliar itu. Namun saat Eko belum selesai bicara, Dev langsung melambaikan tangannya dan menyela Eko, lalu berkata pada Roy yang terlihat angkuh, karena kamu ingin bertaruh, maka saya akan menemanimu, hanya saja 200 miliar terlalu sedikit, tidak seru, bagaimana kalau kita bermain lebih besar, saya punya 2 triliun di sini, mari bertaruh sebanyak ini. Dev mengeluarkan sebuah kartu ATM dan melemparkannya di atas meja, dan menatap Roy dengan dingin. Melihat Dev langsung mengeluarkan 2 triliun, semua orang tercengang, Dev yang masih begitu muda bisa mengeluarkan uang 2 triliun benar-benar hebat, walau seorang putra dari keluarga konglomerat pun tidak akan punya uang jajan sebanyak itu. Roy juga tercengang lalu mencibir, hanya melemparkan sebuah kartu ATM dan mengatakan kamu punya 2 triliun, kamu kira 2 triliun itu hanya kertas bekas. Roy tidak percaya Dev memiliki uang 2 triliun, karena dia sudah pernah mengutus seseorang untuk menyelidiki Dev, di tempat kecil seperti kota Surau, tidak ada keluarga konglomerat, apalagi Dev hanya berasal dari keluarga biasa, mana mungkin punya 2 triliun. Roy, kalau kamu tidak percaya Tuan Dev mempunyai 2 triliun, tidak masalah, keluarga Wijaya punya, kalau Tuan Dev tidak bisa membayarkan 2 triliun itu, keluarga Wijaya yang akan membayarnya. Eko menggerakkan giginya dan berkata pada Roy. 2 triliun, walaupun keluarga Wijaya adalah keluarga konglomerat di kota Gama, tapi itu bukan angka yang kecil, hanya saja demi membela Dev, Eko rela mengeluarkan uang itu. Baik. Roy menyeringai, karena Tuan Eko sudah buka suara, maka saya percaya keluarga Wijaya akan mengeluarkan 2 triliun, kalau begitu mari bertaruh 2 triliun. Setelah berkata, Roy menatap Master Randy dengan ekspresi serius, Master Randy, kali ini merepotkanmu, nanti setelah bocah itu kalah, setengah dari uang itu akan menjadi milik Master Randy. Master Randy yang mendengarnya seketika wajahnya menjadi gembira, setengah dari itu artinya 1 triliun, ini adalah angka yang sangat besar bagi dia. Bos Roy tenang saja, saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Master Randy mengangguk. Saat ini semua orang memperhatikan Master Randy, mereka ingin melihat bagaimana dia bisa menemukan keistimewaan dari Papua itu, dan bagaimana cara mengaktifkan mantra di Papua itu. Sedangkan Falcon dan Tony juga saling memandang dan dalam tatapan mereka terlintas kebahagiaan. Dengan taruhan 2 triliun itu, maka harga Papua ini tidak mungkin menjadi terlalu rendah, kedatangan mereka ke kota Gama kali ini akan menghasilkan uang banyak. Setelah Master Randy memegang Papua itu, dia mulai bergumam dan membaca mantra, Eko menjadi sedikit gugup namun dia melihat Dev yang tetap tenang, bahkan dia tidak melirik Master Randy sama sekali, seolah-olah tidak peduli bagaimana Master Randy memeriksa Papua itu, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tuan Dev, apa kamu sudah melihat keistimewaan dari Papua itu sejak awal? Eko melihat Dev yang begitu tenang dan pasti mulai bertanya padanya.
Melihat Eko yang bertanya, Roy dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka pada Dev, dan mereka bertanya-tanya apakah Dev benar-benar sudah mengetahui keistimewaan dari Pakua itu, kalau tidak bagaimana mungkin dia bersedia bertaruh 2 triliun. Namun tidak disangka Dev malah menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apapun. Melihat Dev menggelengkan kepalanya, Roy tertawa keras, Tuan Eko, saya sudah bilang, dia hanya seorang bocah ingusan, mana mungkin paham tentang senjata ajaib. Apa dia pernah melihat senjata ajaib? Kenapa kamu malah tertipu olehnya? Orang lain yang mendengarnya juga mulai tertawa terbahak-bahak, dan tawa mereka penuh dengan penghinaan, ini membuat raut wajah Eko menjadi sangat jelek.